Jadi kalau seandainya pada saat proses memandikan itu mendapati hal yang baik, seperti apa hal yang baik? Masya Allah, baunya harum sekali. Itu bagaimana? Disebutkan supaya apa? Memotivasi orang untuk mendoakan dan menyolati. Oh, insya Allah ini pertanda matinya bagus, baik, sampai baunya harum. Ini kan indikasi kan. Silakan digembur-gemburkan. Masya Allah, ambune wangi maite, ngalang-ngali misik, misalnya. Itu disebutkan. Sebaliknya kalau mendapati hal yang buruk, keluar ini, keluar itu, bau busuk dan seterusnya, menyengat sampai yang memandikan mau pingsan umpamanya. Bagaimana ini? Di sini lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang ini mayitnya ini dulu selama hidupnya ini terkenal orang yang ahli maksiat, suka melakukan perbuatan yang haram, dilarang oleh agama, disebutkan tidak apa-apa. Kenapa? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih hidup. Gitu, lihatan. Kalau kalian masih suka berbuat maksiat, nanti ujungnya akan seperti ini. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan di alam kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah ya. Ya, jadi para jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Dan bagi yang tadi sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka silahkan juga niat i'tikaf di masjid, karena kita sekarang sedang berada di masjid ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang maknanya adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian itu kalau diibaratkan pintu, maka semua kita akan memasukinya. Kalau diibaratkan air dalam gelas, maka kita semuanya akan meminumnya. Jadi kita ini sejatinya sedang menunggu giliran ya. Berkaitan dengan tema yang diamanahkan kepada kami tentang kepengurusan jenazah dan seterusnya. Tapi sebelum kita bahas itu, para jamaah ya, kita sedikit mudzakarah bersama tentang masalah kematian ini. Jadi akan saya bahas sedikit mengenai persiapan menghadapi kematian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya adalah oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru min dzikri hadzimil ladzat, yang maknanya adalah perbanyaklah mengingat ya sesuatu yang memusnahkan kenikmatan ya. Yang musnahkan kenikmatan itu adalah kematian. Orang kalau sudah meninggal, dia sudah tidak bisa lagi menikmati nikmat-nikmat yang ada di dunia. Oleh karenanya persiapan menghadapi kematian itu penting ya, karena kita semua akan mengalaminya. Kemudian belajar mengenai bagaimana mengurus jenazah itu juga penting. Para ulama menyebutkan dalam rangka menghadapi kematian yang dilakukan tentunya adalah
bertaubat dari segala macam dosa, dosa besar, dosa kecil, dan taubat itu tidak harus nunggu tua para jamaah, tapi ini seketika, ya, seketika. Dan juga disunahkan untuk mengingat kematian, seperti yang disebutkan di hadis yang tadi telah kita sebutkan. Terutama bagi orang yang sakit, karena sakit ini bisa dikatakan indikasi orang menuju kematian. Walaupun kita sangat sadar betul bahwasanya belum tentu orang yang sakit itu lebih dulu meninggal daripada orang yang sehat. Sebagaimana belum tentu seorang kakek itu lebih dulu, atau seorang nenek lebih dulu meninggal daripada cucu, seperti itu, ya. Jadi itu persiapannya adalah taubat, mengingat banyak kematian, apalagi dalam kondisi sedang sakit. Dan orang yang sakit ini para jamaah disunnahkan untuk berobat. Jadi berobat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, ya. Dan menjadi makruh kalau orang yang sakit itu dipaksa. Enggak. Jadi kalau ada anggota keluarga kita sakit, kemudian nggak mau berobat, dipaksa, sekiranya nanti dia akan tadajjur, dia akan marah-marah dan seterusnya, bahkan sampai pada level dia melakukan perbuatan maksiat, maka itu hukumnya makruh. Sebagaimana mengharap kematian itu juga hukumnya makruh. Jadi orang tidak boleh separah apapun penyakit yang diderita, sesakit apapun, ya, rasa itu yang dialami, maka tidak seharusnya seseorang itu mengharap mati, ya. Kecuali kalau dia ini ya takut kena fitnah dalam urusan agama. Jadi itu hukumnya boleh, ya. Kemudian juga penting untuk menjaga akidah. Oleh karenanya orang yang sakit menjelang meninggal itu disunahkan untuk diajarkan membaca 2 kalimat syahadat, terutama pada saat sakaratul maut, ya. Tapi sekali lagi bukan dengan paksaan, dengan lembut, dengan pelan, diulang-ulang, dengan lirih, seperti itu, dituntun pelan-pelan dan seterusnya. Kemudian orang yang sedang mengalami sakaratul maut ini bagaimana? Ini tentunya biasanya berbaring, kemudian dia diposisikan senyaman mungkin, posisi miring sambil dibisiki, dimiringkan ke arah kanan, ya. Kalau emang kesulitan ya baru ke arah kiri. Kemudian boleh dan bahkan sudah seharusnya kita bacakan surat Yasin. Jadi surat Yasin itu nggak nunggu orang meninggal terlebih dahulu. Orang hidup pun boleh dibacakan surat Yasin. Bahkan ada kisah, dan ini kisah nyata. Jadi beberapa orang punya hajat atau orang sakit, bahkan orang gila, dikumpulkan 40 orang yang mereka ini akidahnya benar, bacaannya bagus, membaca Yasin dengan hajat tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gila menjadi waras, yang sakit menjadi sembuh, yang punya hajat, hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu boleh membaca Yasin, ya, dan selalu dimotivasi supaya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa husnudzonnya kayak gimana? Bahwa Allah merahmatinya, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Jadi begini, kita ini dalam kondisi normal seperti ini, kita alhamdulillah segar, bugar, sehat walafiat, ya zahirnya ya nggak ada yang sakit, walaupun S-nya beda, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ya kan, sangat sepuh sekali, ya begitu. Tapi kan sehat ini alhamdulillah, ya. Kalau dalam kondisi normal seperti ini, orang itu harus imbang bainal khaufi war roja. Al khauf itu takut, jadi kita ini harus takut dengan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus ar-roja. Roja itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh timpang, tidak boleh berat sebelah. Sebagian orang itu kepedean. Karena kepedean, pasti saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ini kan dan dia dalam kondisi kepedean seperti itu, dia melakukan banyak perbuatan maksiat, ya.
Ini namanya al-amnu mim makrillah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, termasuk perbuatan dosa, dosa hati. Kebalikannya, kalau ini kepedean, kebalikannya kalau bahasa kekinian itu insecure. Jadi dia merasa nggak pede, dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa Arabnya al-ya'su min rahmatillah ya. Jadi merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang atau bahkan ada beberapa orang ya, banyak. Mereka itu merasa ini kayaknya saya udah kebanyakan dosa. Udahlah saya udah kayak gini, kayaknya saya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya insecure lah. Kita bukan yang pertama, bukan yang kedua. Kita harus tengah-tengah. Bainal khauf war roja. Jadi kita ini harus merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga di waktu yang sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berimbang, seperti burung yang terbang. Jadi nggak akan jatuh itu. Sayap kanan kiri ini imbang. Kecuali ketika kondisi sudah menjelang sakaratul maut atau saat sakaratul maut, maka di sini yang diberatkan atau yang diunggulkan adalah rojaknya. Jadi mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, karena kondisinya udah mau finish kan. Jadi yang diunggulkan adalah apa? Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kondisi yang seharusnya adalah di sini dia harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lah, ketika sudah meninggal, setelah ditungguin begitu bacakan Yasin, ternyata mayitnya ini sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hidup? Nah, kalau mayitnya kan nggak bisa ngapa-ngapain para jemaah. Di sini mayitnya pertama kalau memang matanya terbuka mendelik itu, ini ditutup seperti ini. Dan ini bukan pertanda orang itu su'ul khotimah ya para jemaah. Jadi orang mati gini itu bukan indikasi orang ini mati su'ul khotimah. Jadi tidak mesti mati ini mau mendelik mau kalian dosa itu. Nah, tidak boleh suudzon seperti itu. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah serawungan lah kok tiba-tiba tahu info matanya mendelik, matinya su'ul khotimah. Tidak, itu bukan indikasi bahwa dia su'ul khotimah. Tidak. Jadi memang itu normal dan wajar karena memang roh itu ditarik seperti itu, bagian bawah ke atas begitu, ya udah paling akhir ya ubun-ubun. Jadi mata mengikutinya kemana? Ke atas seperti itu. Ya, jadi itu kalau matanya terbuka atau ke atas mendelik itu ditutup, kemudian dagunya ini diikat. Ya. Dagunya ini diikat, lalu bagian tubuhnya ini dilenturkan. Jadi kalau memang posisinya nggak oke, diluruskan, dilenturkan. Soalnya kalau dibiarkan nanti menjadi kaku. Nah, ini jadi sudah kita penanganan dari awal ya. Jadi dilenturkan. Kemudian pakaiannya dilepas para jamaah. Pakaiannya dilepas, kemudian tubuhnya ini ditutup dengan kain, ya dengan kain, dengan jari, dengan itu terserah, ya. Ditutup mulai dari bagian kaki dan hingga bagian kepala. Sekiranya dan ada bagian ujung yang ditaruh di bawah mayit, ya khawatir nanti kena angin atau kena udara sehingga terbuka. Jadi ujung kanan kiri itu ditaruh di bagian bawah mayit sebagai beban biar enggak terbuka oleh angin begitu. Kemudian ini bagian perut ini para jamaah itu tidak dibiarkan tapi dikasih penahan yang ada pemberatnya begitu. Bukan berarti batu besar ya, enggak, dikasih bantal, dikasih apa yang ada pemberatnya seperti itu. Biar apa? Bukan, belum itu. Biar tidak membengkak. Nah itu tahu nggak sekarang ya. Jadi itu ditekan biar tidak membengkak ya. Kemudian kalau memang ini di bawah, mungkin pas meninggal di atas permukaan tanah, di tikar, di karpet atau apa, maka ini dipindah ke tempat yang lebih tinggi, ke keranjang dan sudah mulai dihadapkan ke arah kiblat
Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti itu, ini yang ngurusi siapa? Biasanya ya orang-orang yang ada di rumah, kerabatnya. Nah, memang kewajiban pertamanya ya keluarga terdekat. Jadi dicarikan orang yang paling welas asih kepada mayit ya. Dan ini menyesuaikan dengan jenis kelamin. Kalau mayitnya ini laki-laki, berarti yang ngurusin adalah laki-laki. Kalau perempuan, ya berarti perempuan dari anggota keluarga, dari mahram. Kalau seandainya tidak ada, boleh lawan jenis, tapi dengan syarat mahramnya. Jadi kalau ibu ya berarti anak laki-lakinya, kalau bapak ya berarti anak perempuannya. Kalau memang tidak ada yang sejenis ya, seperti itu. Dan urusan memandikan mayit ini harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Jadi sunnahnya adalah menyegerakan untuk memandikan mayit. Jadi mayit segera dimandikan. Kalau punya hutang segera dilunasi. Kalau memang ada wasiat segera dilaksanakan, jangan ditunda. Dan ini semuanya adalah setelah memastikan bahwasanya orang itu sudah benar-benar meninggal dunia. Ya saya tahu dia masih pingsan, masih koma begitu. Tiba-tiba dimandikan kelagepan karena masih hidup misalnya. Jadi dipastikan dulu. Kalau memang sudah benar-benar meninggal dunia, nggak ada nafas, nggak ada nadi, ya tahulah, beberapa orang kan paham itu. Kalau memang sudah dipastikan ini meninggal dunia, maka sudah tadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi harus disegerakan. Segera dimandikan, hutang-hutang segera dilunasi kalau memang ada, kalau memang tahu. Kemudian wasiatnya segera dipenuhi, dikerjakan. Ya. Dan pengurusan mayit ini para jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang berlaku atas komunitas. Artinya kalau sebagian sudah mengerjakan, maka gugur atas yang lain. Jadi yang lain kalau nggak ngerjakan itu tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Dan terkait mayit ini kewajibannya ada 4. Pertama mandikan, ini yang akan kita bahas. Kemudian setelahnya mengkafani, terus menyolati, selanjutnya dikuburkan. Insya Allah nanti akan kita bahas, tapi akan lebih fokus ke memandikan dan mengkafani. Ya, kalau menyolati gampang, menguburkan juga gampang. Ya, teknisnya lebih mudah begitu. Sekarang kita mulai dulu memandikan mayit. Saya akan menyebutkan minimalnya memandikan mayit. Jadi kalau minimal ini dikerjakan, maka sudah gugur kewajibannya. Minimalnya adalah meratakan air yang suci mensucikan ke seluruh tubuh mayit, baik kulit maupun rambut. Sudah. Kalau memang mau minimalis mandinya, ya seperti itu. Itu sudah cukup. Kalau memang cuma diperlukan kayak gitu, standar, ini standar minimal yang harus terpenuhi, sudah cuma diratakan air seluruh tubuh, rambut, kulit, ya sudah. Jadi najisnya dihilangkan, kemudian dibersihkan, itu sudah cukup. Dan ini tidak pakai niat para jamaah, tidak pakai niat. Beda kalau orang masih hidup, dia mandi wajib ya, atau mandi sunnah, mau sholat Jumat, mau sholat Aid. Nah itu biar dapat pahala, maka orang ini harus niat. Ya, nawaitul ghusla li rafil hadas. Ya, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Hafal sekali Pak Haji ini. Itu kalau mandi wajib ya. Kalau mandi sunnah ya. Ya mandi wajib ya mandi besar, dari jono perempuan habis haid kemudian terputus dan seterusnya, itu harus niat begitu. Kalau nggak niat tidak sah, sholatnya tidak sah. Dan seorang istri kalau suaminya sudah lama nunggu, dia nggak boleh melayani suaminya dalam tanda kutip, mandinya karena nggak sah, jadi harus niat. Tapi kalau ini memandikan mayit, ini tidak perlu niat, karena tujuannya adalah membersihkan mayit, dan itu terjadi tanpa orang yang memandikan ini niat. Minimalnya seperti itu, sekali basuhan yang meratai seluruh anggota badan mayit, baik kulit maupun rambut. Dan perlu diperhatikan lipatan-lipatan itu, kalau memang mayitnya ini gemuk ya pokoknya rata gitu, pokoknya rata. Sempurnanya bagaimana lah ini silahkan, saya punya model ini para jamaah ya.
Saya bawa mayitnya jumbo ini ya, biar kelihatan jelas. Iya, saya itu kan dulu lah, saya presentasikan dulu, nanti kita praktekkan. Jadi begini, proses memandikan mayit ini tentunya pertama pemilihan tempat. Tempatnya ya bukan di publik begitu, semua orang aksesnya bisa masuk begitu, enggak. Tetapi harus dipilih tempat yang sepi dan tertutup. Sepi dan tertutup. Dan diutamakan menggunakan atap. Jadi bukan tembus langit para jamaah. Sepi, tertutup, dan diutamakan menggunakan atap. Yang memandikan siapa? Ya, bukan yang memandikan, yang mengeksekusi siapa? Begitu ya, saya bahasakan seperti itu ya. Yang mengeksekusi siapa? Yang wajib memandikan. Belum. Kita ini masih bahas berapa orang ini. Jangan-jangan keluarganya satu RT ikut mandikan semua. Jadi yang memandikan, yang mengeksekusi ini ya cukup sebenarnya 3 orang. 1 yang memandikan, 2 asisten, ya, yang ketiga ini adalah mungkin ada dari anggota keluarga begitu. Ya. Ini yang masuk ke dalam bilik pemandian. Ya. Seperti itu. Itu yang mereka yang boleh masuk ke situ. Kemudian mayitnya bagaimana? Mayitnya kan sudah disiapkan di tempat. Mayitnya ini bukan telanjang para jamaah, tapi dia dikenakan kepadanya pakaian yang terusan, gamis yang terusan itu biar gampang nanti. Gamis, pakaian yang gamis yang terusan, yang sudah usang, yang kainnya tipis begitu. Ya, karena ini akan mempermudah dalam proses memandikan. Tapi kalau seandainya kesulitan, ya sudah pakai kain aja, ditutup, pokoknya ditutup, kain yang tertutup. Begitu, urut-urutannya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mulai, ya, tadi ya, mayit diletakkan di tempat yang tinggi, jadi bukan di bawah, biar nanti kalau di bawah airnya nggak ngalir nanti, ngalirnya kena mayit lagi. Jadi ditaruh di semacam ranjang begitu. Ya, ada Pak Haji. Di semacam ranjang begitu, kemudian bagian kepala ini diangkat lebih tinggi. Jadi kepalanya diangkat lebih tinggi. Kenapa? Pertama pemilihan tempat. Tempatnya ya bukan di publik begitu, semua orang aksesnya bisa masuk begitu, enggak. Tetapi harus dipilih tempat yang sepi dan tertutup. Sepi dan tertutup. Dan diutamakan menggunakan atap. Jadi bukan tembus langit para jamaah. Sepi, tertutup, dan diutamakan menggunakan atap. Yang memandikan siapa? Ya, bukan yang memandikan, yang mengeksekusi siapa? Begitu ya, saya bahasakan seperti itu ya. Yang mengeksekusi siapa? Yang wajib memandikan. Belum. Kita ini masih bahas berapa orang ini. Jangan-jangan keluarganya satu RT ikut mandikan semua. Jadi yang memandikan, yang mengeksekusi ini ya cukup sebenarnya 3 orang. 1 yang memandikan, 2 asisten, ya, yang ketiga ini adalah mungkin ada dari anggota keluarga begitu. Ya. Ini yang masuk ke dalam bilik pemandian. Ya. Seperti itu. Itu yang mereka yang boleh masuk ke situ. Kemudian mayitnya bagaimana? Mayitnya kan sudah disiapkan di tempat. Mayitnya ini bukan telanjang para jamaah, tapi dia dikenakan kepadanya pakaian yang terusan, gamis yang terusan itu biar gampang nanti. Gamis, pakaian yang gamis yang terusan, yang sudah usang, yang kainnya tipis begitu. Ya, karena ini akan mempermudah dalam proses memandikan. Tapi kalau seandainya kesulitan, ya sudah pakai kain aja, ditutup, pokoknya ditutup, kain yang tertutup. Begitu, urut-urutannya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mulai, ya, tadi ya, mayit diletakkan di tempat yang tinggi, jadi bukan di bawah, biar nanti kalau di bawah airnya nggak ngalir nanti, ngalirnya kena mayit lagi. Jadi ditaruh di semacam ranjang begitu. Ya, ada Pak Haji. Di semacam ranjang begitu, kemudian bagian kepala ini diangkat lebih tinggi.
Jadi kepalanya diangkat lebih tinggi. Kenapa? Biar gampang mengalir dan tidak terkena cipratan air. Lah, airnya sendiri bagaimana? Airnya ini menggunakan air yang dingin. Airnya menggunakan air yang dingin ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak karena memang mungkin nggak tahu ini sakit apa sehingga kotorannya ini cekep begitu, sehingga harus menggunakan air yang hangat. Nah, ini boleh, tapi diutamakan air yang dingin. Nah, kalau ada yang mendesak baru menggunakan air yang hangat atau ke arah panas begitu. Pada saat memandikan ini, orang yang memandikan yang utama ini dia memandikan dan duduk di belakang mayit. Duduk di belakang mayit, kemudian meletakkan tangan kanan di pundak, kemudian ibu jarinya ini nempel di tengkuk atau leher mayit, ya, untuk nahan kepalanya. Ini di pundak, ya. Kemudian ini nahan kepalanya di tengkuknya begitu. Lah. Sebentar, biar sesuai dengan urutan yang di kitab ini para jamaah. Nanti prakteknya gampang. Dan dalam kondisi menyandarkan mayit di kaki, di kaki lutut sebelah kanan. Jadi di lutut sebelah kanan. Monggo, mungkin bisa dipraktekkan begitu. Silahkan, mayit jumbo. Iya, enggak apa-apa. Enggak harus ya, enggak apa. Nanti kita bisa tag di pondok gitu. Ini mayitnya ibu yang pakai baju hitam ini. Ya gitu. Di pause dulu ya ini videonya, enggak apa. Saya sudah pesan ibu-ibu, nanti kalau ikut kajian pakai daleman ya gitu. Dipraktekkan. Saya baca lagi ya. Jadi pada saat memandikan mayit, ya, orang yang memandikan ini duduk di belakang mayit, meletakkan tangan kanan di pundak, ya, tangan kanan di pundak. Kemudian ibu jari itu menempel di tengkuk mayit, ibu jari untuk angkat kepalanya. Dan menyandarkan tubuh mayit pada lutut kanan. Ya, ini kamu sandarkan di lutut kanan. Masih agak duduk lagi. Masih kurang. Kayak yang tadi malam. Ini sudah praktek yang tadi malam ini. Biar nggak kaku. Lah, langkah awal, mohon perhatian para jamaah. Langkah awal, ini kenapa seperti ini? Karena kita akan mengurut bagian perut. Jadi kalau ada kotoran biar keluar. Nah, setelah posisinya seperti ini sudah jalan ini. Jalan. Iya, jalan. Setelah posisinya kayak gini, maka orang yang mandikan ini mengurut bagian perut. Ya, mengurut bagian perut secara perlahan, tapi ada tekanan ya. Tapi nggak pakai tenaga dalam ya para jamaah. Jadi diurut dengan tekanan, tapi tetap hati-hati. Tujuannya adalah agar kotorannya keluar. Diurut, Mas Ruri. Nah, diurut seret gitu. Lah, asisten itu tugasnya menyiram. Jadi kalau ada kotoran keluar, disiram. Kan tadi kan saya sebutkan 3 orang kan? Orang yang mandikan, asisten, kemudian ada anggota keluarga. Ya. Karena mungkin dia tahu ini bagian sini ada kayak gini, ada kayak gini. Sampai sini jelas para jamaah? Diurut seperti itu. Jadi asisten bertugas untuk menyiram kotoran apabila keluar. Ya. Setelahnya mayat dibaringkan kembali. Kemudian di sini orang yang memandikan membersihkan bagian tubuh mayit, tapi dengan tangan dililit dengan handuk atau dengan sarung tangan. Ada? Kita juga siap celemek juga. Oh iya, yaitu apa? Peralatan penting.
Tujuannya apa para jamaah memakai sarung tangan atau pakai handuk begitu? Tapi begini, itu kan sarung tangan ya. Jadi sarung tangan ini, kalau yang ini karena saya rujukannya kitab ya, kitab kuning, cuman ini cetakannya putih para jamaah. Jadi begini, ya, yang dianjurkan atau yang disebut oleh para ulama ini adalah kain, Pak Haji. Kalau silikon kayak gitu, sepertinya kurang efektif begitu. Jadi jadi karena nanti akan membersihkan gitu. Jadi begini, mereka kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada sarung tangan. Yang disebut oleh para ulama itu kain yang dililitkan di tangan, kemudian digunakan untuk membersihkan. Tujuannya adalah, kenapa kok pakai ini? Ya tujuannya membersihkan. Kenapa pakai ini? Tujuannya adalah biar tidak tersentuh dengan kemaluan. Biar tidak tersentuh dengan kemaluan, begitu. Karena yang pertama kali dibersihkan ini adalah bagian kubul dan dubur. Jadi pakai sarung tangan, pakai kain yang dililitkan di tangan, kemudian dibersihkan bagian kubul dan dubur. Kubul itu depan, ya kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Dibersihkan pakai sarung tangan. Setelah itu selesai, ganti. Jadi diganti sarung tangannya yang lain, ya. Kemudian baru membersihkan bagian kepala. Bersihkan bagian kepala. Dan di sini yang dimulai adalah bagian gigi dan lubang hidung. Jadi ganti ini, setelah ini selesai ganti, dibersihkan bagian gigi dan lubang hidung. Disikati, tapi nggak harus pakai sikat, pakai ya sudah disiwaki dengan kain yang dipakaikan di tangan lah. Kalau pakai silikon kan lunyu gitu, licin gitu. Jadi itu dibersihkan bagian gigi, lubang hidung, kemudian melakukan wudhu kepada mayit, disertai dengan istinsyak. Istinsyak tahu ya, jadi dimasukkan air ke dalam hidung dan juga kumur-kumur. Tapi pada saat kumur-kumur, biar airnya tidak masuk, diapakan para jamaah? Tahu? Kepalanya dimiringkan. Nah, jadi dikumur-kumuri begitu. Ini nggak bisa kelihatan ini ibu-ibu, tapi tidak apa ya, sudah terbayang ya ibu-ibu ya. Kita membayangkan dua-duanya ibu-ibu ya. Kita membayangkan kita yang mandikan, kita juga membayangkan kita adalah mayitnya. Ya biar kita selalu ingat hidup ini cuma sementara dan seterusnya. Jadi pakai istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kumur-kumur. Ya, cuman masukkan air tapi kepalanya dimiringkan. Tujuannya adalah biar air ini tidak masuk ke dalam perut. Ya, seperti itu. Setelah itu selesai, jadi diwudukan ya, muka, tangan, kemudian rambut, kaki diwudukkan. Maka di sini membasuh kepala, janggut, dan ini airnya dicampur dengan daun sidr. Kalau bahasa Arabnya sidr, diterjemahkan dalam bahasa kita daun bidara. Seperti itu. Jadi dibersihkan bagian kepala, kemudian bagian rambut. Ya. Kenapa kok dicampur dengan daun sidr? Ya biar airnya ada harum-harumnya. Ada harum-harumnya. Kemudian setelah itu mayit ini disisir rambutnya. Disisir rambutnya, tapi bukan dengan sisir yang gigi sisirnya itu rapat-rapat, bukan. Yang longgar. Ya, yang longgar. Jadi biar mudah nyisirnya itu. Kalau seandainya pada saat menyisir ada rontokan-rontokan rambut, kalau seandainya ada, maka di sini rontokannya itu nanti dimasukkan ke dalam kain kafan. Jadi tidak dibuang, dimasukkan, dikubur bareng dengan mayitnya. Gitu ya. Kemudian setelah itu membasuh bagian tubuh depan sebelah kanan. Jadi istilahnya membasuh bagian tubuh. Mungkin kamu ada ke sini semua. Ibu-ibu biar kelihatan. Atau gini kan, karena tadi malam sebelah kanan biar gampang. Zun, mayit tolong putar. Ini mayitnya Obah Medeni bocah ini para jamaah. Permisi Pak Hajinya, kakinya kenjenengan. Jadi membasuh yang pertama setelah itu selesai semuanya adalah membasuh bagian tubuh depan bagian kanan, mulai dari tengkuk sampai kaki.
Nah, jadi tengkuk ini, ya ini loh, leher ini sebelah kanan depan, ya. Kanan depan itu yang didahulukan. Kemudian setelahnya kiri depan. Nah, itu dari tengkuk sampai kaki. Nah, itu dibersihkan. Kemudian setelah itu membasuh bagian belakang kanan. Berarti dimiringkan. Nah, seperti itu. Set gitu. Ya, ini kan di atas ranjang ini ya. Yang mandikan kan duduk ini. Duduk di kursi bisa. Ya. Ya, nah nanti akan kita sebutkan penyiramannya. Tentunya habis disiram, Bu, bukan dipijet ini. Kan mandi ini. Dibersihkan itu maksudnya ya berarti kalau ada kotorannya disiram, itu maksud saya gitu. Nah, kemudian setelah itu bagian belakang kiri, bagian kiri belakang. Nah, dibersihkan itu. Ini dibersihkan sekali lagi dari leher sampai kaki. Dan ini tentunya sambil disiram. Pembersihan terakhir ya, basuhannya ini dibasuh dengan air yang murni. Jadi disiram total begitu menggunakan air yang murni dan dikasih sedikit kapur barus ya, biar ada aromanya. Jadi ini hitungannya sekali basuhan, sekali ini, dan bisa sampai 3 kali ya. 3 kali dan setiap kalinya, jadi kalau mau sempurna ini bisa 9 kali basuhan ini para jamaah. Ini sekali ya, sekali tapi kali 3. Begitu, saya bacakan di sini. Jadi pembersihannya ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Setiap kali basuhan, basuhan pertama menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara tadi. Kemudian basuhan yang kedua air murni untuk menghilangkan. Basuhan yang ketiga itu dicampur dengan kapur barus. Nah, itu 3 kali. 3 kali ini satu paket ya. Itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, makanya totalnya berapa jadinya? 9 kali. Seperti itu. Itu lain dari yang bersihkan tadi, yang bersihkan di awal itu. Jadi basuhannya ini panjenengan kalau cuci baju ya, ini pendekatan aja. Cuci baju kan pertama kan dikucek sampai bersih. Setelahnya diapakan? Ya dikucek itu sudah ada sabunnya Ibu ya. Setelahnya dibilas. Bilasnya kan beberapa orang itu pengen hemat air cuma sekali. Sebagian ada yang 3 kali. Lah mayit kayak gitu. Kalinya itu kali yang 9 kali tadi itu. Satu siraman dengan campur daun bidara. Siraman kedua air murni. Siraman ketiga menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Lah, ini satu, tapi sebanyak 3 kali. Berarti totalnya berapa? 9 kali. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Kalau seandainya setelah 9 kali kok belum bersih, seandainya seperti itu, maka ditambah basuhannya sampai menjadi bersih. Dan kalau hitungannya itu genap, misalnya basuhan ke 12 ini kok genap, bab sudah bersih, maka ditambah 1 kali biar menjadi ganjil seperti itu. Jadi kalau genap hitungannya maka diganjilkan. Setelah itu selesai, lah kok ternyata keluar papnya, keluar kotorannya, bagaimana ini? Tadi sudah dibersihkan tapi keluar lagi, bagaimana? Apakah ngulang dari awal? Enggak. Jadi kalau setelah itu keluar kotoran kembali atau najis, maka bagian itu saja yang dibersihkan. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan proses memandikan mayit. Sebelum dipindah ke kain kafan, ini mayatnya ini dielap dulu para jemaah, dihandukin dulu, biar benar-benar keset kering. Tujuannya adalah nanti kalau dipindah ke kain kafannya tidak basah. Paham nggih? Nah, ini sudah tahapan pertama memandikan mayit secara sempurna sesuai dengan arahan dari para ulama, itu sudah selesai. Jadi urutannya yang di kitab itu kayak gitu. Tapi sekali lagi ini teknis saja. Bisa juga selain daripada itu. Yang penting adalah tadi kan sudah saya sebutkan batas minimalnya. Minimalnya adalah meratakan air ke seluruh anggota badan mayit, baik rambut maupun kulit dengan sekali basuhan. Minimalnya kan itu. Kalau seandainya nggak pakai cara ini, tapi pakai cara yang lain
dan seterusnya, ya sah-sah saja. Cuman memang ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Nanti akan kita sebutkan. Itu ada catatan-catatannya. Pertama yang harus diperhatikan adalah orang yang memandikan ini dia tidak diperbolehkan melihat aurat. Tidak boleh lihat aurat, makanya tertutup. Makanya pakai selontongan tadi, pakai kain begitu. Jadi tidak boleh melihat kepada aurat. Aurat jelas tidak boleh. Kemudian selain aurat bagaimana? Kalau selain aurat ini sebatas keperluan saja. Jadi misalnya perlu memastikan bagian itu yang bukan aurat, ini sudah bersiap enggak? Pengen dipastikan karena memang perlu untuk dilihat, karena memang bagian itu memang kotor dan seterusnya. Nah, itu dilihat boleh. Kalau aurat itu tidak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, wajah mayit ini pada saat hendak dimandikan itu ditutupi dengan kain. Jadi ditutup total. Jadi bukan dibiarkan terbuka begitu, bukan. Ya nanti setelahnya ya dibuka menyesuaikan dengan kebutuhan tadi. Makanya tadi kan saya sebutkan ketika mandi itu mayitnya pakai apa tadi? Pakai kain terusan atau gamis itu. Soalnya kalau pakai kain biasa ya nanti kan terbuka dan seterusnya. Oleh karenanya anjurannya oleh para ulama adalah menggunakan gamis. Jadi mayit itu disalini Pak Haji, pakai ganti baju itu. Jadi tadi kan dicopot kemudian dipakaikan baju yang nanti akan digunakan oleh mayit pada saat dimandikan. Kemudian orang yang memandikan ini adalah dicari orang yang amanah, orang yang siqoh. Ya, terkait gamis ini jangan sampai iskal ya, jangan sampai dipermasalahkan. Gamis itu bahasa Arab, artinya ya pakaian terusan para jamaah, nggak harus jubah, enggak. Jadi gamis itu pakaian terusan, pakaian panjang ya, pakaian panjang terusan, jadi selontongan masuk begitu. Itu dalam bahasa Arab namanya gamis ya. Jadi bukan hanya gamis ibu-ibu atau gamisnya bapak-bapak, enggak, tapi pakaian terusan yang dimaksud. Yang memandikan ini adalah orang yang amanah ya. Artinya apa? Ya mulutnya tidak ember begitu. Mohon maaf ya, mulutnya tidak ember. Jadi kalau seandainya apa? Melihat sesuatu dari mayit, ini bagaimana sikapnya? Apakah ngomong atau gunemi mayit? Ya ini ada ketentuannya. Kalau memang mendapati sesuatu yang baik pada mayit, Azun, nggak apa-apa kamu bisa duduk karena sudah dimandikan. takutnya keterusan nanti. Jadi kalau seandainya pada saat proses memandikan itu mendapati hal yang baik, seperti apa hal yang baik? Masya Allah, baunya harum sekali. Itu bagaimana? Disebutkan supaya apa? Memotivasi orang untuk mendoakan dan menyolati. Oh, insya Allah ini pertanda matinya bagus, baik, sampai baunya harum. Ini kan indikasi kan. Silakan digembur-gemburkan. Masya Allah, ambune wangi mayite, ngalang-ngali misik, misalnya. Itu disebutkan. Sebaliknya kalau mendapati hal yang buruk, keluar ini, keluar itu, bau busuk dan seterusnya, menyengat sampai yang memandikan mau pingsan umpamanya. Bagaimana ini? Di sini lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang ini mayitnya ini dulu selama hidupnya ini terkenal orang yang ahli maksiat, suka melakukan perbuatan yang haram, dilarang oleh agama, disebutkan tidak apa-apa. Kenapa? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih hidup. Gitu, lihatan. Kalau kalian masih suka berbuat maksiat, nanti ujungnya akan seperti ini. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan di alam kuburnya, ya, untuk menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Lah, ini permasalahannya sekarang mayat ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimandikan. Karena meninggal karena kena luka bakar misalnya, ya. Maka di sini ditayamumi dengan menggunakan tanah yang berdebu, yang suci, ditayamumi. Ya, tayamum mudah ini para jamaah, muka sama tangan aja. Ya, jadi ditepukkan ke tanah begitu, ditayamumi ke muka, begini, kemudian ke kedua tangan. Seperti tayamum pada umumnya. Sudah tahu nggih ibu-ibu nggih para jamaah tayamum? Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah.
kitab suci.